negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu Herianti Mansur. Mohon maaf ini Bu, Iya. mengganggu sebentar. Iya, tidak apa-apa Bu. Oh iya Bu, mohon maaf karena hari ini saya akan berbincang-bincang Iya. dengan Ibu terkait dengan tugas calon guru penggerak Iya, Bu. kami modul 3.1 tentang pengambilan keputusan di sini berbasis kepemimpinan Bu. Silahkan Ibu memperkenalkan diri dulu Bu. Baik Bu, saya perkenalkan diri. Saya Asmi Upa SPD. Saya adalah Kepala Sekolah SD Negeri 112 Belajen yang saat ini akan mendampingi Ibu Herianti Mansur untuk melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan ya Bu. Iya. Baik Bu, selama Ibu bertugas di sini Bu menjadi seorang pemimpin, Iya. apakah pernah Ibu mengalami masalah Bu? Iya, selama saya menjadi pemimpin di SD 112 Belajen Bu, namanya masalah itu pasti ada Bu. Iya. Di sini Bu, jadi selama ini bagaimana dapat Ibu bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut, bisa mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Oh iya Bu, jadi cara saya untuk mengidentifikasi ketika ada masalah di sekolah yaitu etika dan bujukan moral Bu, yaitu kalau misalnya dia dilema etika, permasalahan itu benar melawan permasalahan yang benar. Kemudian kalau dia masuk di permasalahan bujukan moral, berarti permasalahan itu benar melawan dengan permasalahan yang salah Bu. Oh iya. Iya. Jadi tadi Ibu sudah mengatakan bahwa ketika dilema etika itu benar lawan benar, Iya. dan ketika bujukan moral itu ada pernyataan yang benar melawan yang salah. Jadi yang saya ingin tanyakan di sini Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama memiliki nilai kebajikan. Oh iya Bu, jadi ketika di sekolah itu ada dua masalah yang muncul ya Bu, misalnya masalah-masalah benar melawan benar dan benar melawan salah, itu yang saya lakukan di situ adalah saya kan mengidentifikasi permasalahan itu sebelum saya mengambil keputusan, maka saya akan menganalisis dulu masalah, kemudian saya akan mengambil solusi yang terbaik yang mendekati kebenaran di mana permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi masalah-masalah tersebut? Oh iya Bu, jadi kalau misalnya langkah-langkah yang saya lakukan ya Bu dalam mengumpulkan fakta-fakta, jadi itu di sini kita akan kumpulkan fakta-fakta dulu Bu yang sesuai dengan prosedur. Kemudian yang selama ini saya lakukan, saya mengidentifikasi masalah itu sehingga masalah itu bisa terjaring dengan baik, di mana masalah itu yang berhubungan dengan misalnya moral atau dia berhubungan dengan norma-norma sosial, maka di situ saya akan melibatkan, saya akan melihat masalah itu, kemudian mencari dan mengumpulkan fakta-fakta yang mana yang bisa untuk kita gunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi di sini Ibu mengumpulkan dulu faktanya, kemudian Ibu mengidentifikasi kasus tersebut ya Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Bu? Oh iya, jadi hal-hal yang saya anggap efektif itu saya tidak memandang siapa yang mengalami masalah itu Bu, atau siapa yang memiliki
masalah itu Bu, saya menggunakan pendekatan dari hati ke hati. Karena dengan melakukan pendekatan dari hati ke hati, terkadang itu ketika ada masalah seberat apapun, tapi kita lakukan pendekatan dari hati ke hati, maka permasalahan itu bisa kita selesaikan. Penanggulangan masalah salah Iya. satunya itu pendekatan Bu. Iya. Kemudian selanjutnya Bu, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan untuk penyelesaian masalah dilema etika tersebut Bu? Oh ya, jadi hal-hal yang sulit ya Bu ya. Yang sulit itu terkadang kita itu memiliki kasus yang sulit kita gerakkan, orang yang berkasus itu kita sulit gerakkan, sehingga kita akan merasa takut, jangan-jangan apa yang kita lakukan itu bisa merugikan dia. Jadi oleh karena itu maka kita itu di sini harus melakukannya dengan melihat kenyataan yang ada, dengan fakta-fakta yang ada di sekolah itu, kemudian kita mengumpulkan fakta-fakta tersebut untuk solusi di dalam mengambil keputusan yang terbaik agar tidak menyinggung perasaan teman kita yang memiliki masalah Bu. Luar biasa sekali. Jadi dalam menghadapi masalah-masalah dilema etika tadi ini Bu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut Ibu? Ya, kalau misalnya masalah jadwal Bu ya, saya tidak bisa menentukan jadwal karena permasalahan itu kita tidak tahu kapan terjadi. Jadi saya tidak membuat jadwal, tetapi ketika ada permasalahan yang ada di sekolah maka kita akan berusaha untuk langsung menyelesaikan dengan baik. Iya, jangan berlarut-larut Bu. Iya. Jadi intinya waktu dalam penyelesaian suatu masalah itu tergantung dari masalahnya ya Bu. Betul. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan Faktor-faktor yang menjadi penghubung ya Bu dalam menyelesaikan persoalan itu adalah, tentu di sini kita akan melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah, terutama dengan rekan-rekan guru yang senior. Kita akan libatkan, kemudian ketua komite dan pengawas. Kalau misalnya permasalahan itu masih ringan Bu, mungkin kita masih bisa menyelesaikan sendiri, tetapi kalau misalnya agak-agak sulit, mungkin kita akan meminta pendapat dari rekan guru yang sudah senior, atau kita akan minta pendapat dari komite sekolah atau pengawas, sehingga kita diskusikan permasalahan itu agar mudah diselesaikan dan tidak menyinggung perasaan dari yang memiliki masalah. Jadi intinya di sini adanya kolaborasi, kolaborasi antar semua pihak. Iya. Jadi selanjutnya yang ingin saya tanyakan Ibu, di sini pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika yang biasa terjadi? Iya, jadi pembelajaran yang dapat kita petik tentu di sini adalah bagaimana kita berkolaborasi dengan baik, bagaimana kita selalu terbuka dengan bawahan-bawahan, dengan orang-orang yang ada di sekolah, sehingga ketika ada masalah-masalah yang terjadi maka itu mudah sekali kita selesaikan ketika kita itu selalu merangkul teman dengan baik, selalu berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Jadi bincang-bincang kita hari ini saya rasa cukup Bu. Terima kasih atas waktu luangnya. Semoga saya kedepannya nanti bisa masih berbincang-bincang dengan Ibu. Iya, silakan Bu. Insya Allah saya akan membantu demi kelancaran kegiatan yang sementara Ibu jalani. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala Bu. Alhamdulillah baik Bu, insya Allah. Saya pamit dulu Bu. Oh iya Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri.
Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.